di antara mereka orang-orang yang mendustakan, orang-orang para penyesat itu mesti akan menyesatkanmu wahai Muhammad. Wa ma yudilluna illa anfusahum. Yang terkait Quran itu Arabiyah, bukan Indonesia, bukan Jawiyah ya. Tapi Quran yang berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun. Allah juga mengatakan, saya tinggalkan kalian di atas kujah putih, malam harinya bagai siangnya. Tidak mungkin ada orang yang menyimpang dari apa yang saya tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidi syafaat wal mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi dzawil fadaili wal karamat, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada petang hari ini kita mendapatkan limpahan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan tambahan hidayahnya insyaallah, yang dengan semuanya kita bisa terus melanjutkan aktivitas-aktivitas mulia kita yang membawa kepada sa'adah fid dharaini, kebahagiaan kita di dunia dan akhirat insyaallah. Jamaah sekalian, saya ganti kitab, Pak. Kalau kemarin kita pakai Taujihat Nabawiyah li Islahil Fardi wal Mujtama, itu kemarin isinya itu berbagai bidang, ada akidah, ada fikih, ada tazkiyatun nafas ya. Karena di sini pematerinya sudah dibagi-bagi ya, dan saya itu ditekankan pada materi akidah, maka di kitab itu bab akidah di awal-awal saja sudah selesai ya. Terus yang terakhir tinggal kitab-kitab fikih, nanti khawatir berbenturan dengan penyampai fikih yang lain yang barangkali lebih spesifik ya. Maka kami ini kita mau membahas tentang ya ini ya, persoalan akidah terkait al-iman bil kitab ya, akidah yang terkait dengan al-iman bil kutub. Dalam hal ini adalah terkait dengan Al-Quran. Judulnya Hakul Quran ala Ummatil Quran ya. Hak-hak Al-Quran yang harus kita penuhi ya, sebagai umat Al-Quran. Atau kalau itu hak Al-Quran berarti kewajiban kita. Kewajiban kita terhadap Al-Quran itu apa? Karena Al-Quran itu merupakan kunci ya, kunci kebahagiaan dan sumber dari segala ilmu ya. Maka kita akan mendalami urusan ini. Kalau di klasifikasi ini masuknya bab apa? Masuknya ya bab akidah, al-iman bil kutub. Secara khusus al-iman bil kutub, iman terhadap kitab-kitab Allah. Lebih spesifik lagi al-iman bi al-Quran, kitabillah ya. Ya, kita mengimani semua kitab itu tidak mesti harus kemudian harus punya kitab masing-masing. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, atau dilengkapi lagi dengan suhuf. Semuanya ada di kitab ini. Kalau kita mempelajari Al-Quran, kita akan diarahkan untuk mengimani kepada kitab secara benar. Jadi kaifiyatul iman
bil kutub itu adalah antorikil Quran, dengan cara memahami Al-Quran, melalui pemahaman terhadap Al-Quran ini kita akan diarahkan kepada mengimani kepada kitab-kitab Allah gitu ya. Maka kita akan membahas, karena kita itu ummatul Quran, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus dengan membawa ya dengan wahyu Al-Quran, maka kita disebut juga ummatul Quran, umat Al-Quran. Apa hak Al-Quran yang harus kita penuhi, atau bahasa lain apa kewajiban kita terhadap Al-Quran, karena ini sumber energi kita ya, sumber energi ini harus dialirkan. Yang mengalirkan adalah para alim, para ulama ya, yang bisa mengalirkan energi Al-Quran itu ke kita, ke dalam kehidupan kita, dengan cara kita memahami pesan-pesannya. Selanjutnya ya, apa yang nanti kita praktekkan dalam keseharian kita itu ya, kita itu hidup kita itu isinya praktek Al-Quran. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika ditanya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Nabi, maka jawabnya kan khuluquhul Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Kalau di dalam kitab-kitab ya itu dijelaskan bahwa karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Quranan yamshi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Quran yang berjalan. Maksudnya ketika kita itu ingin tahu penerapan Al-Quran dalam kehidupan itu seperti apa, kita memotret kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, karena beliau adalah dikatakan sebagai Quran yamshi, Quran yang berjalan di muka bumi ini. Maka karena beliau ini menerjemahkan Al-Quran dalam kehidupannya, maka beliau oleh Allah diangkat sebagai uswah hasanah ya, sebagai suri tauladan ya. Jadi Al-Quran Karim itu ya, diantara fadilah atau keutamaan Al-Quranul Karim kita sudah sering, tapi ini kita membahas lebih detail ya. Intinya segala hal yang ada keterkaitan dengan Al-Quran itu menjadi mulia semua ya. Semua yang ada keterkaitannya dengan Al-Quran semuanya menjadi mulia. Al-Quran itu merupakan asyraful kutub as-samawiyah, merupakan kitab samawi, kitab yang turunnya dari langit, dari Allah ya, atau wahyu al-munazzalah min indillah ta'ala, yang turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling asyraf. Asyraf itu ismu tafdil. Ismu tafdil itu superlatif, kitab yang paling mulia ya, tidak ada khilaf dalam hal ini. Sebagaimana Allah di surat Al-Maidah ayat 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Surat Al-Maidah ayat 48. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab, Al-Quran, bil haq, dengan al-haq, musaddiqan lima baina yadayhi, yang isinya itu adalah membenarkan apa yang ada di dalam ya Alkitab, dalam kitab-kitab sebelumnya, wa muhaiminan alaih, dan ya muhaiminan itu menghapuskan hal-hal yang ada di dalam kitab sebelumnya yang palsu-palsu, yang tidak asli, yang itu bukan autentik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam tafsir, musaddiqan itu artinya ya muakkidan ma fiha minal kutub ya, minal inkhiraf wal khata', yaitu saya ulangi, salah saya, khilaf. Musaddiqan ma fihi minal haqqi was shawab,
membenarkan apa yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya yang itu merupakan al-haq dan kebenaran, ya, itu dikuatkan oleh Al-Quran. Apa yang ada di dalam kitab sebelumnya, kitab Injil, Zabur, Taurat, Suhuf Ibrahim wa Musa, lembaran-lembaran Ibrahim wa Musa, semuanya yang benar itu dikuatkan di dalam Al-Quran. Kita dapati di dalam Al-Quran, intinya begitu. Nggak usah mencari, ya, cara beriman kepada Injil bukan kemudian kita harus mencari Bible untuk kita, enggak. Tapi dengan Al-Quran, di dalam Al-Quran semua yang benar. Kul ma sahha minal kutub al-mutaqaddimah wajadnahu fil Quran. Semua yang hak, yang benar, yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu, semua bisa kita dapati di dalam Al-Quran. Begitu ya. Ini makna musaddiqan, yaitu muakkidan ma fihi minal haqqi was shawab. Ya, kemudian wa muhaiminan alaihi, muhaiminan itu tafsirnya oleh mufassir dikatakan wa nasikhan ma fihi minal batil, ya, minat takhrif wal batil, dan menghapuskan yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu yang berupa kebatilan-kebatilan dan penyimpangan-penyimpangan. Kalau ada pemalsuan, itu yang palsu-palsu sudah tidak lagi kita dapati di dalam Al-Quran, sudah terseleksi oleh Al-Quran. Ya, maka kita, ya, Al-Quran ini di dalamnya ada kebenaran-kebenaran kitab sebelumnya, semuanya ada di dalam, kita dapati Al-Quran, di dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran ini anzalahu ala asyrafi anbiya'ihi, diturunkan kepada Nabi yang paling mulia. Nabi yang diturunkan kepadanya Al-Quran menjadi Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, asrafu anbiya'ihi wa rusulihi, dan yang termulia di antara Nabi dan Rasul-Rasul Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Tasliman katsira, Sallallahu Alaihi Wasallam tasliman katsira. Ini sholawat aja. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaula fadlullah, di surat agak panjang, surat An-Nisa ayat 113. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minhum ayyudilluk wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai' wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Ya, An-Nisa. Walaula fadlullah, kalau sekiranya bukan karena karunia dari Allah, 'alaika, kepadamu wahai Muhammad, wa rahmatuhu, dan kalau sekiranya bukan karena rahmat kasih sayang Allah, ya, kepadamu wahai Muhammad, lahammat ta'ifatum minhum ayyudilluk. Ya, maksudnya di sini adalah Al-Quran. Kalau bukan karena Al-Quran, lahammat ta'ifah, pasti sekelompok, ya, di antara mereka orang-orang yang mendustakan, orang-orang para pendusta itu mesti akan menyesatkanmu wahai Muhammad. Wa ma yudilluna illa anfusahum, yang terjadi kenyataannya mereka tidak bisa menyesatkan kecuali menyesatkan dirinya sendiri. Wa ma yadurrunaka min syai', tidak sedikit pun mereka itu memberikan madarat kepadamu. Wa anzalallahu 'alaikal kitab, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan atasmu wahai Muhammad al-kitab wal hikmah, juga al-hikmah yang oleh para mufassir dikatakan as-sunnah dan sunnah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan dia Allah Subhanahu wa taala mengajarimu sesuatu yang kau sebelumnya tidak tahu, tidak punya ilmunya. Wa kana fadlullah 'alaika 'azima, dan fadilah Allah, keutamaan Allah, karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu azim. Monggo. Itu sangat besar. Ya. Jadi Al-Quran itu merupakan fadlullah, ya, merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala atas Nabi kita Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala sesuatu yang itu ditujukan kepada Nabi, diturunkan kepada Nabi, itu semua berlaku untuk umatnya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi mulia dengan Al-Quran, maka kita umatnya juga menjadi mulia dengan Al-Quran ini, insya Allah. Ya, jadi kita akan menjadi mulia dengan Al-Quran. Kita ikuti pesan-pesan Al-Quran, kita pahami. Ya. Jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya menjadi Sayyidu waladi Adam wala fakhar. Beliau adalah menjadi tuannya anak-anak Adam dengan Al-Quran. Di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad meriwayatkan juga. Ya. Jadi Al-Quran itu kitab Allah yang paling mulia, yang turunnya itu menguatkan kitab-kitab sebelumnya yang benar atau menguatkan al-haq dan menghapuskan yang menyimpang dan batil. Kemudian diturunkan kepada Nabi yang paling mulia, atau karena dia diturunkan kepadanya Al-Quran, maka dia menjadi Nabi yang mulia. Selanjutnya, malaikat yang diutus untuk menurunkan wahyu Al-Quran ini kepada Rasulullah, itu juga akhirnya menjadi malaikat yang paling mulia lagi. Siapa itu? Ar-Ruhul Amin Jibril alaihi salam. Ya. Anzalahu bisifar, ya, bisifaratin ashrafil malaikah. Bisifarati ashrafil malaikah. Al-Quran itu diturunkan melalui sifarah. Sifarah itu duta, ya, sifarah mulai duta, utusan, di mana utusan itu merupakan asyraful malaikah, menjadi malaikat yang paling mulia. Pokoknya semua yang terkait dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Maka kita insya Allah kalau kita kuat keterkaitan kita dengan Al-Quran, maka juga akan semakin tinggi tingkat kemuliaan kita insya Allah. Ya, jadi anzala bisarati asrafil malaika alaihi wassalam, nazala bihir ruhul amin. Al-Quran itu turun bersamanya, ya, atau diturunkan oleh ar-ruhul amin. Ruh al-amin itu adalah nama lain daripada malaikat Jibril alaihi salam. Ya, ala qalbika, di atas hatimu wahai Muhammad, litakuna minal mungdirin, agar engkau setelah diturunkan Al-Quran ini kepadamu wahai Muhammad, supaya engkau menjadi bagian dari orang-orang yang memberikan peringatan kepada umat manusia. Berlaku juga untuk kita ini. Ketika kita ini telah memahami Al-Quran, memegangi Al-Quran, maka kita juga harus mewarisi Nabi sebagai basyira wa nadhira, sebagai da'i ilallah, basyira wa nadhira, yaitu sebagai da'i penyeru menuju Allah yang memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan kepada umat manusia ini. Ini tidak terkhusus untuk Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita umatnya juga dianjurkan untuk, dengan Al-Quran ini kita dianjurkan untuk menjadi basyira wa nadhira juga. Nah, kembali ya. Jadi malaikat yang bertugas untuk menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya menjadi ya asyraful malaikah juga, menjadi malaikat yang paling mulia juga. Ya. Wa qala ta'ala innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Ya. Sungguh itu perkataan rasulin karim, ya. Benar-benar perkataan utusan yang mulia, dzi quwwatin, yang memiliki kekuatan, 'inda dzil 'arsy, yaitu di sisi arsy, makin, yang teguh, yang kokoh di sana. Jibril yang dimaksud. Anzalahu, ya. Selanjutnya juga anzalahu li asyrafil umam wa afdhaliha, umat yang diturunkan
kepadanya Al-Quran, kita itu juga menjadi umat yang paling mulia juga, ya, yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Tapi ada kemuliaannya terikat, idhiya qomat bima aujabahullahu alaiha. Kalau dia itu menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya, yaitu yang ada di dalam Al-Qur'an. Kalau kita menunaikan Al-Qur'an, ya. Karena Al-Qur'an itu akan menjadi hujah kemuliaan kita, tapi juga akan menjadi penuntut kita di akhirat nanti. Jadi Al-Qur'an itu menjadi hujjatun lana, ya, hujjatun 'alan nas wa hujjatun linnas wa hujjatun 'alan nas. Ya. Hujjah li itu artinya pembela, penolong, ya, penyelamat. Hujjah alaika, hujjah ala itu artinya nanti akan menuntut. Kita akan dituntut oleh Al-Qur'an ketika kita tidak menunaikannya, ya. Maka kalau doa, Allahumma ja'alil Qur'an hujjatan lana la hujjatan alaina. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an ini pembela kami, bukan penuntut kami, begitu ya. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan kepada umat, satu umat. Akhirnya umat menjadi umat termulia juga, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian semuanya, walaupun yang kala itu adalah yang langsung mendapatkan singgungan dengan turunan ayat ini adalah para sahabat, ya. Maka kita ini akan menjadi mulia kalau kita mengikuti, meniru jejak para sahabat juga di dalam memegangi, dalam berpegang teguh terhadap Al-Quran ini, ya. Kuntum khaira ummah, kalian merupakan sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang kalian itu dikeluarkan untuk umat manusia secara umum, ya. Kita ini umat Islam itu dikeluarkan oleh Allah untuk bukan hanya di ukhrijat lil muslimin, tapi ukhrijat linnas, dengan membawa risalah yang itu rahmatan lil alamin. Insya Allah umat yang lain itu akan ikut mulia dengan, ya, dengan apa namanya, mengikuti kita, dengan mengikuti, ya, ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf, yang tugas kalian adalah kalian menunaikan, kalian memerintahkan hal-hal yang ma'ruf, yang baik. Kenapa dikatakan ma'ruf? Li'annahu arrafahul fitrah. Kenapa mungkar? Angkarahul fitrah. Dikatakan ma'ruf itu karena sejalan dengan fitrah, naluri manusia, dengan fitrah manusia, dengan pembawaan, dengan naluri manusia. Maka dikatakan ma'ruf, bersesuaian dengan, sejalan dengan fitrah. Dikatakan mungkar karena fitrah tidak mengakui, tidak sejalan dengan naluri dan fitrah manusia. Wa tanhanil mungkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum, sekiranya ahlul kitab itu mau beriman, maka itu sungguh lebih baik bagi mereka, ya. Minhumul mu'minun, ada di antara mereka yang mau beriman. Wa aktsaruhumul fasikun, kebanyakan mereka adalah fasik. Fasik itu adalah orang yang memahami tetapi yang mengetahui tapi dia tidak menunaikan, tapi bermaksiat dalam di atas ilmunya. Bermaksiat di atas ilmunya. Surat Al-Imran ayat 110. Jadi umat yang diturunkan kepadanya Al-Quran akhirnya menjadi umat terbaik juga. Insya Allah kita akan menjadi umat terbaik, tapi syarat dan ketentuan berlaku, gitu ya. Ada syarat dan ketentuannya. Bismillah. Sering orang itu tidak baca
Ini dapat hadiah rumah, beli ini dapat rumah, dapat begini, beli rumah gratis rumah, ya, beli mobil dapat hadiah, beli sepeda motor dapat mobil. Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku, ya. Nah, ini syarat dan ketentuannya berlaku, nggak dibikin kecil-kecil begitu, dibuka selebar-lebarnya. Lah, syarat dan ketentuan untuk menjadi mulia kan diterangkan, dibuka selebar-lebarnya. Kalau kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kana hariha la yazihu anha illa halik, lailiha kana hariha. Ya. Saya tinggalkan kalian tuh di atas hujjah putih, artinya terang benderang. Ajaran ini sudah paripurna. Kayak awake dhewe iki gelem nyinau ora, gelem ngerteni ora. Masalahnya di situ. Kita itu tahu mau mempelajari ndak, itu sudah ada petunjuk. Tapi karena kita tidak mau tahu, ya akhirnya ya nggak tahu. Ya. Rasulullah mengatakan, taraktukum 'alal mahajjatil bayda. Saya tinggalkan kalian di atas hujjah putih, argumen yang sudah paripurna. Ya. Petunjuk yang sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ya. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, kalau kata Allah di surat Al-Maidah. Ya. Rasulullah juga mengatakan, saya tinggalkan kalian di atas hujjah putih. Malam harinya bagai siangnya. Tidak mungkin ada orang yang menyimpang dari apa yang saya tinggalkan ini, kecuali pasti halik, kecuali mesti hancur dia. Kadang bukan hancur di akhirat sana yang menunggu, di dunia saja kalau menyimpang dari kebenaran Al-Quran, kebenaran sunnah, kebenaran ajaran Nabi, sudah sengsara, sudah hancur. Ya. Jadi ini Rasulullah mengatakan begitu. Ini syarat dan ketentuannya bukan ditulis kecil-kecil terus disembunyikan untuk jebak orang, enggak. Tapi syarat dan ketentuannya berlaku jelas, tegas, ya sudah jelas. Ya. Jadi ini kita akan menjadi umat mulia dengan ketentuan kalau kita menegakkan isi Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran ini di dalam kehidupan kita. Kemudian bulan yang diturunkan di waktu itu Al-Quran itu menjadi bulan yang paling mulia juga di antara bulan-bulan dalam satu tahun. Bulan apa? Bulan Ramadan, ya. Jadi anzalahu fi asyrafis syahrin min syuhuris sunnah min syuhuris sanati. Allah turunkan Al-Quran itu di bulan paling mulia di antara bulan-bulan dalam satu tahun. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran, di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk linnas, petunjuk, ya, isinya itu petunjuk. Lah biar itu bernilai petunjuk, kita ngerti bahwa itu berisi petunjuk, ya kita harus belajar, mempelajari terus. Nah, Al-Quran panutanku karena dia kan petunjuk, jadi panutan kita. Tapi kalau kita tidak mengerti, tidak mengilmui, ya kita tidak ngerti. Jadi Al-Quran ini ngakon awake dhewe kan mlaku nang ndi ya. Akhirnya mergo gak ngerti, berlawanan dengan arah yang ditunjukkan Al-Quran. Jadinya sesat, mergo gak ngerti. Ya. Maka kita harus memahami ini agar kita bisa menjadikannya itu sebagai petunjuk arah hidup kita ini, agar arahnya benar. Ya. Ya, kita terus kepada Allah, konsekuensi dari doa kita itu ya kayak begini ini sekarang ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalanmu yang lurus. Itu konsekuensinya kita ya memahami jalan yang lurus itu kayak apa. Ya. Kita harus memahami Al-Quran. Okay. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah jemaah sekalian, keberadaan panjenengan di majelis taklim kayak begini itu niatnya dua. Satu,
thalabul ilmi. Yang kedua, thalabul barokah. Ya. Jangan hanya thalabul barokah saja. Enggak ada ilmunya. Tabarruk tanpa ta'allum. Nah, ini ta'allum dan tabarruk. Ya, kita mencari ilmu, setelah itu kita mencari keberkahan dengan majelis taklim semacam ini. Ya. Harus ada kesengajaan. Kita ini seringkali tidak ada kesengajaan. Sayang kalau tidak ada kesengajaan. Kalau kita, maaf ya, kalau di masjid-masjid lama kuno, masjid agung juga ada. Itu tidak mesti harus ditalafutkan, tidak kalau urusan itu. Tapi itu mengingatkan kita, nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Tinggal kita di dalam masjid itu nggak akan ada nilai i'tikaf kalau kita tidak berniat. Ya, saya menunggu imam atau berzikir di situ, ada niatnya i'tikaf, mulazamatul masjid. Ya, itu nanti ada nilai. Kalau enggak, keberadaan kita enggak, maka harus ada diingatkan. Jadi biar bernilai i'tikaf. Bernilai i'tikaf. Ada niat untuk mencari keberkahan, niat untuk. Bahkan kalau boleh saya tambah niat yang ketiga, ya. Ada 3 yang ketiga. Harapannya amal soleh yang kita lakukan seperti saat ini itu menjadi wasilah akan kemaslahatan kita di urusan-urusan yang lain. Dan tawassul bil a'mal as-salihah. Ya, meminta kepada Allah dengan wasilah amal soleh itu boleh, itu masyru', bukan hanya boleh, bahkan dianjurkan. Ya, ya. Jadi Al-Quran itu hudal linnas wa bayyinat minal huda, dan penjelas, ya, dari petunjuk dan juga pembeda. Al-Quran itu dikatakan Al-Furqan, juga pembeda dari, ya, umat-umat yang lainnya nanti. Jadi umat Islam itu kalau mengikuti Al-Quran itu nanti nampak furqannya. Beda antara ahlul Quran dengan bukan ahlul Quran. Antara orang mukmin, orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman itu berbeda. Ya. Dalam berbagai hal, terutama adalah di dalam persoalan perilakunya, tingkah lakunya. Jadi itu bulan yang diturunkan di saat itu Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan dalam 1 tahun. Ya, bal wa fi asyrafi lailatin min layali hadzal syahri al-mubarak. Ya, di dalam 1 bulan itu, ada malam yang paling mulia, juga malam yang di situ diturunkan Al-Quran. Namanya malam Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar. Ya. Jadi di bulan yang diberkahi ini ada lagi bulan Ramadan. Secara umum semuanya mulia. Tapi nanti ada yang lebih mulia di antara yang mulia itu, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu nak dihitung tahun, pinten tahun Pak? 80-an sekian nggih, leres. 83, misalnya saya ngitung mesti nggih. Ya. Iya. Khairun min alfi syahr. Jadi kalau kita ini beramal di waktu itu lalu Allah terima amal kita. Allah terima amal kita. Itu fadilahnya itu seperti kita beramal selama 83 tahun. Ya, jadi kalau kita ingin menggandakan fadilah atau amal soleh di kita, malam-malam seperti itu kita buru, ya, kita buru. Dan insya Allah bukan hanya kemuliaan di akhirat, nanti akan di dunia pun juga akan mulia juga.
Lailatul Qadar min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu. Surat Al-Qadar. Wa qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Lailah mubarakah sini oleh para mufassir juga yang dimaksud adalah Lailatul Qadar. Di surat Ad-Dukhan ayat 3. Sesungguhnya kami Allah telah turunkan Al-Qur'an itu di malam yang diberkahi. Malam yang diberkahi itu adalah Lailatul Qadar. Inna kunna sesungguhnya kami munzirin, ya, adalah pemberi peringatan supaya kita ingat. Selanjutnya, bahasa yang digunakan oleh Al-Qur'an itu menjadi bahasa yang paling mulia juga. Bahasa Arab. Ya. Jadi wa nazala bi asyrafi lughatin wa afdhaliha. Diturunkan dengan bahasa yang paling mulia dan paling afdol di antara bahasa-bahasa yang ada di dunia ini, bahasa-bahasa manusia. Bilisanin arabiyyin mubin. Al-Qur'an itu diturunkan dengan lisan Arabi, bahasa Arab mubin yang bisa memberikan penjelasan. Ya. Iya, Pak. Kalau kita ini memahami bahasa Arab itu dengan dakik, dengan detail, sampai ngerti asrornya, daqaiqnya, detail-detailnya, ya, rahasia-rahasia di balik berbagai ungkapan dan pilihan katanya, itu Masya Allah luar biasa. Maka Al-Quran itu ketika di breakdown, di breakdown itu ditafsirkan oleh para mufasir, menghasilkan para mufasir yang begitu banyak. Masing-masing para mufasir memiliki fokus dan sudut pandang tersendiri dan hebat-hebat semuanya. Kalau kita membaca tafsir itu semakin menjiwai seakan-akan. Maka nanti perlu ada kajian-kajian tafsir juga, ya. Dan luar biasa, satu ayat itu nanti para mufasir, jumlah mufasir itu ribuan, itu bisa menemukan ada yang unik-unik, ada yang Masya Allah digali ilmunya dari dibalik rahasia kata-kata atau bahasa yang digunakan oleh Al-Quran ini ada terus, digali ilmunya itu terus ada terus. Nah, jadi begitu, ini kehebatan. Maka Al-Quran ini menjadi sebuah mukjizat yang paling kuat, yang paling besar, yang paling agung di antara sekian mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjawab dan melemahkan orang-orang yang ingin menantang ya kehebatan Al-Quran. Ya, nanti insya Allah sampai ayat yang akan kita itu ya. Jadi diturunkan dengan bahasa yang paling mulia. Kadang kami dapati, karena kita orang Jawa, seringkali nggak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kadang ada bahasa Jawa yang ngepasi, ya. Ada yang bisa ngepasi secara dauk, secara rasa, secara bisa, ya, ada kadang-kadang ada. Dan tidak sedikit satu kata bahasa Arab itu untuk bisa memahami itu harus ditafsirkan, diterangkan, tidak bisa disalin dengan satu kata bahasa yang lain. Wah, ini yang, ya, itulah. Maka nanti kalau saya membaca Asrar Lughah, saya dulu punya ustadz yang Masya Allah tawaffa rahimahullah, sudah meninggal. Beliau bukan alumni Timur Tengah, bukan alumni Arab, tapi kalau berbicara tentang nahwu shorof, berbicara tentang gharaib, hal-hal yang aneh-aneh di Al-Quran itu, saya tanya mesti kejawab oleh beliau itu. Masya Allah, beliau mendalami sekali. Enak kalau kita memahami Al-Quran itu ada tahlil lughawi, ada di breakdown secara bahasa, didetailkan secara bahasa, itu enak, ya. Jadi kita memahami Al-Quran itu ada manatnya, ada sandarannya, bukan kemudian kemudian bebas menafsirkan, enggak. Nah, itu enak ya kalau begitu.
Wa qala ta'ala di surat Yusuf ayat 2, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Qur'an itu Arabiyah, bukan Indonesia, bukan Jawiyah ya. Tapi Quran yang berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian itu bisa memikirkan, bisa merenungkan, bisa memikirkan Al-Quran itu. Qala Ibnu Katsir ya, di dalam tafsirnya rahimahullah, beliau menjelaskan, lughatul Arab hiya afsahul lughat wa abyanuha wa awsa'uha. Tadi sudah saya sampaikan apa yang dijelaskan Ibnu Katsir ini. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling jelas, yang paling fasih. Jadi ngomong menggunakan kata-kata itu titis, pas ya. Paling fasih, Wa abyan, dan paling cetha, paling jelas. Wa ausa, paling luas pengertiannya. Yang tadi saya sampaikan. Tidak sedikit kata Arab itu untuk bisa memahami harus dijelaskan. Bukan hanya sekedar nggak ada, kadang-kadang nggak ada satu kata per kata untuk bisa memaknai. Ya, saya tadi sebelum kesini tadi melihat buku yang sudah puluhan tahun, sudah bukan puluhan tahun lagi, tahun 80-an, saya fotokopi dari ustadz saya. Tadi kok tiba-tiba nongol nampak di meja, ya, di meja saya itu di mana-mana buku isinya. Yang dapur ya buku, enak rak buku, yang kamar ya tambah enak rak buku, kantor semuanya ada rak buku ya. Kok tiba-tiba ada di situ Al-Furuq fil Lughah, tidak bisa diem, saya akhirnya buka. Itu perbedaan bahasa, ya, bahasa. Contoh memuji kalau bahasa Indonesia, itu bahasa Arabnya itu banyak sekali dan masing-masing punya makna spesifik. Memuji, hamida, madaha, athna misalkan, thana, madah, ya, hamad misalkan. Itu semuanya pujian, tapi beda-beda. Kalau madaha yamdahu misalkan, memuji itu tidak mesti karena jasa. Tapi kalau karena jasa atau kebaikan itu namanya hamidayah madu, ya, alhamdulillah, ya. Kalau memuji itu karena kebaikan dia, bukan mesti karena jasa. Kalau athana itu pujian yang berulang-ulang. Ini contoh ya. Ini kalau di Indonesia pujian satu tok, bahasanya ya pujian, sanjungan, pujian. Tapi kalau bahasa Arab nanti ada beda pesan sedikit, ada beda lafadznya. Ya, ini. Jadi tadi saya nggak bisa diem membaca Furuq fil Lughah karena saya termasuk seneng bahasa. Ya, itu. Saya nyari perbedaan-perbedaan begitu. Jadi yang kalau di Indonesia kan itu artinya sama, tapi bahasa Arab itu ternyata punya beda-beda walaupun kalau di Indonesia kan sama. Iya. Kemudian kana ibtidak nuzulihi fi asraf buqa'il ardi. Tempat di mana turun awal-awal Al-Qur'an itu merupakan tempat yang paling mulia. Ya. Tempat yang paling mulia yaitu fi baladillah al-haram, yaitu di negeri Allah, di Baitul di Al-Haram, wilayah haram. Ya, Masjidil Haram, kemudian di sekitarnya, yang jelas itu di sekitar Ka'bah, di Gua Hira, di Jabal Nur, ya, Jabal Nur yang kalau nanti yang nate tindak mereka di situ ada tempat wisata namanya Madhaf Al-Qur'an, ya, bukan Madhaful Wahyi, Museum Wahyu di situ ada. Itu jenengan
kalau longgar waktunya seneng daki Jabal Nur di Gua Hira sana. Oke yang daki. Nah, tapi saya belum pernah mendaki. Malam hari pun ya. Ya jadi itu menjadi tempat di mana awal-awal Al-Qur'an diturunkan, menjadi tempat yang mulia juga. Ya, Masya Allah ya. Besok dilanjut insya Allah ya. Ini saya ungkapkan begini karena Al-Quran itu mulia dengan dijelentrehkan, dengan didetailkan tentang kemuliaan Al-Quran supaya takdir kita, penghargaan, penilaian kita terhadap Al-Quran itu bisa memberikan takdir yang atau penilaian, penghargaan, penghormatan yang pemuliaan yang semestinya. Insya Allah nanti kita tambah dilanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, semakin menguatkan keyakinan kita terhadap Al-Quran. Ya, sampai pada titik ini, besok dilanjutkan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.